Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vinka Priscilia dengan NPM 215305325 dari kelas 4G. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pendidikan karakter yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Loliana, Magister Pendidikan, dan Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter. Baik, langsung saja di sini saya akan memulai video pembelajarannya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah anak-anak pada sehat semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kira-kira udah pada siap belum nih untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Pada semangat sekali ya ternyata. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, Ibu akan pimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak, apakah ada yang izin sakit atau alfa. Alhamdulillah, ternyata masuk semua ya. Wah, keren sekali nih murid-murid kelas 6 ini. Pada semangat-semangat untuk ke sekolah menuntut ilmu. Gimana biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu nih sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, supaya kita nanti tambah semangat dalam kegiatan pembelajarannya. Baik, di sini Ibu akan lagu Hari Merdeka, atau ada yang mau request lagu lain boleh nih. Oke, kita putarkan lagu Hari Merdeka aja ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia dengan negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Baik, langsung saja. Di sini
Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita mau belajar tema apa? Ya benar, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1, yaitu persatuan dalam perbedaan. Baik, sebelumnya ibu mau tanya nih kepada anak-anak semua, kalian tahu nggak sih kenapa kita perlu hidup rukun dalam perbedaan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Atau ada yang ingin berargumen kenapa kita tuh harus hidup rukun dalam perbedaan? Ya, benar sekali. Kenapa kita harus hidup rukun di dalam perbedaan? Itu yang pertama karena di Indonesia ini kan kita beragam aneka suku, agama, ras, dan budaya. Kalau kita tidak hidup rukun dalam perbedaan itu, nanti kita akan bisa terpecah belah. Itu tidak ada namanya rasanya persatuan, kurang lebih seperti itu. Di Indonesia itu kan orangnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Dengan kita hidup rukun, kita bisa menghargai agama dari orang lain. Kita jadi tahu gimana rasanya toleransi terhadap agama orang lain. Baik, selanjutnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, peserta didik mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kemudian yang kedua ada, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat dari persatuan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih sebelum kita lanjut pada kegiatan inti dari pembelajarannya? Mungkin cukup ya. Oke, kita cukuplah untuk tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran. Kita masuk ke slide awal juga. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Saya membuatkan PPT sebagai media interaktif ini supaya anak-anak sekalian itu tidak bosan dalam kegiatan proses pembelajaran gitu, biar tidak bosan dan mengantuk gitu kan. Kayak medianya itu aja sih Bu gitu. Nanti kita juga akan menonton video tentang materi persatuan dalam perbedaan. Oke, next slide. Nah, di Indonesia itu kan banyak sekali keanekaragaman suku budaya dan bahasanya kan. Dari ujung Sabang sampai Merauke itu pasti memiliki agama yang berbeda-beda. Tapi di Indonesia sendiri itu mayoritasnya adalah agama Islam. Kemudian bisa kita lihat nih pada slide ketiga, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam. Islam itu agama yang terbesar di Indonesia. Islam itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejarahnya Islam itu kental dengan penyebarannya yang cepat, menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam itu sekitar 47,2% atau lebih dari 200 juta orang. Hari raya agama Islam sendiri itu ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat beribadahnya itu ada di masjid. Kemudian ada Kristen Protestan. Protestan merupakan muncul proses protes martir Luther. Di Indonesia sendiri pemeluk agama Protestan itu sebanyak 6,9% dan kitab sucinya itu bernama Alkitab atau Injil. Kemudian yang ketiga ada Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang didominasi atau suatu kelompok keagamaan yang dapat diidentifikasi di bawah satu nama, struktur, atau
doktrin. Dalam agama Kristen, agama ini pertama kali muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Jadi orang Maluku itu pun menjadi orang yang kebanyakan beragama Katolik pertama di Indonesia. Hari besar agama Katolik itu yaitu hari Natal dan kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% penganut, dengan daerah penganut Hindu terbesarnya yaitu di Pulau Dewata Bali. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangannya itu di pura. Penganut agama Hindu ini memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu sendiri itu ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kemudian ada Buddha. Agama Buddha itu sendiri awalnya berasal dari India, yang menjadi salah satu agama tertua di dunia serta di Indonesia. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke vihara atau pada saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Kemudian kitab suci agama Buddha itu yaitu adalah Tripitaka, dan terakhir ada Konghucu. Urut agama di Indonesia yang terakhir itu adalah Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat agama Konghucu di Indonesia saat ini agama Konghucu di Indonesia itu berjumlah 0,5% dengan kitab suci yang bernama Shishuwujin. Hari besar Konghucu yang sering kita dengar yaitu Tahun Baru Imlek, Festival Qingming, dan ulang tahun Confucius. Itu tadi penjelasan tentang agama yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada gambar yang menjelaskan tentang persatuan dalam perbedaan. Ibu meminta kepada anak-anak untuk mengamati gambar apa sih yang ada di gambar sini, yang ada di dalam PPT ini, dan bisa disimak dan dibaca dalam hati anak-anak untuk teks yang ada di sebelah sini. Kemudian jangan lupa untuk mengambil poin-poin yang penting yang terdapat di dalam teks. Nanti diskusikan ke dalam kelompok diskusi kalian. Ibu akan melihat kelompok mana yang aktif dalam diskusi tentang teks bacaan yang ibu tampilkan di sini. Jangan lupa hasil diskusinya dicatat ya. Baik, ya benar sekali. Baik, udah pada dicatat semua ya terkait hasil diskusinya. Alhamdulillah sudah dicatat semua ya. Oke, ibu akan sedikit mengulas tentang teks yang ada di dalam PPT ini. Toleransi antar umat beragama. Bisa kita lihat ya. Di sini ada gambar masjid, wihara, gereja, pura, dan ini ada tempat ibadah Buddha. Di sini di gambar terlihat orang yang menganut agamanya dan kepercayaan masing-masing saling berpegangan tangan. Maksud dari gambar tersebut itu, walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi itu kita tidak boleh saling seperti kayak ini agamaku nih yang paling benar loh, agamaku tuh yang paling banyak yang ada di Indonesia itu nggak boleh ya anak-anak, karena kita sesama umat beragama itu harus saling toleransi kepada agama yang lainnya. Kita harus saling menghargai bagaimana cara kita menyikapi apabila teman kita misalnya ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, itu kita nggak boleh mencemooh agama mereka. Kita harus saling toleransi. Toleransi sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Latin atau tolerare. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar sekelompok atau antar individu dalam masyarakat dalam lingkup lainnya.
Sikap toleransi sendiri menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, kita tuh sesama makhluk sosial tidak boleh saling mendiskriminasi agama tersebut. Oke. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Sebentar ya. Kita akan menonton video yang terkait dari materi persatuan dalam perbedaan. Nah, mari kita lihat video tentang persatuan dalam perbedaan. Harap disimak ya anak-anak semuanya. Kali ini adalah persatuan dalam perbedaan yang termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 6 sekolah dasar. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Dan yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Dan toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. 4. Dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Dan 5. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Kita tadi udah menyimak materi dalam PPT, kemudian kita juga sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran yang terkait dengan persatuan dalam perbedaan. Nah, jangan lupa tadi tugas LKPD yang sudah diberikan dikerjakan ya anak-anak. Oke. Sini Ibu akan memberikan refleksi materi terkait persatuan dalam perbedaan. Tadi kan sudah dijelaskan dalam video-video penting banget berarti persatuan dalam perbedaan itu, karena
Di Indonesia ini kan banyak suku, agama, dan rasnya. Maknanya itu juga bisa kayak perbedaan suku bangsa yang ada di keluarga besar, kemudian perbedaan budaya dengan tetangga, kemudian saat kita mengunjungi rumah saudara di Jawa Timur, itu kan pasti mereka menggunakan bahasa daerah mereka. Kita juga harus menghargai bahasa daerah yang ada di sana gitu. Kemudian terakhir ada perbedaan agama. Saat di sekolah, saat kita di sekolah nih, berada di sekolah, pastinya kita mempunyai teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Contohnya, misal si A ini agamanya Kristen, sedangkan si A ini agamanya Islam. Nah, itu kan contoh dari perbedaan agama pada di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya perbedaan yang ada di Indonesia itu kan merupakan sebuah kekayaan atau ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri, karena kita memiliki perbedaan yang sangat banyak yang ada di Indonesia. Jadi kita perlu adanya sikap kita dalam persatuan dalam perbedaan. Seperti contoh sikap kita terhadap persatuan dalam perbedaan, yang pertama kita harus peduli, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video pelajar tadi. Jika anak-anak menyimaknya ya, dan mencatat hasil poin-poin yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Bila kita dalam suatu kelompok itu kan kita pasti berbeda-beda sukunya. Kita nggak bisa mendahulukan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan bersama, karena kita memiliki dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita harus menghentikan kepentingan bersama terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada toleransi kepada orang lain. Nah, seperti tadi sudah kita bahas kan, toleransi itu apa? Seperti di awal, manfaat dalam kehidupan dengan kita menghargai perbedaan gitu. Yang pertama itu mungkin kayak kehidupan kita itu lebih damai gitu, bisa menciptakan damaian. Kemudian yang kedua, hidup kita itu lebih menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, kita bisa menghindari perselisihan gitu. Dengan adanya sikap toleransi, kita bisa menghindari sikap perselisihan. Kemudian yang keempat, kita bisa saling bantu saat mengalami kesusahan. Apabila teman-teman nih misal dia agamanya Hindu, waktu itu di daerah saya ada sedikit konflik kayak sebuah peperangan gitu. Itu sebenarnya karena salah paham aja sebenarnya, tapi menjadi masalah besar saat saudara kita yang beragama Hindu ini mengalami kesusahan nih. Kita yang beragama suku Jawa ini membantu untuk menampung agama Hindu ini. Anak-anak kecil, orang tua yang sudah lansia menampung di rumah kita, karena dari peperangan itu yang nggak tahu apa-apa ikut terkena dampaknya juga gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang ada di lingkungan ibu gitu ya. Dan yang terakhir itu ada mempererat persatuan dan kesatuan. Kita harus saling mempererat persatuan dan kesatuan. Mungkin itu aja penyampaian dari ibu, pesan dari ibu. Walaupun kita ini berbeda-beda, tapi itu kita tetap satu. Penting banget kita untuk saling menghormati antar umat beragama. Kita nggak boleh membeda-bedakan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kita ini sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus dirukun antar tetangga, antar lima masyarakat. Penting sekali hidup rukun agar terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Baik, proses sudah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bagaimana? Masih pada semangat bukan? Ya, alhamdulillah masih pada semangat ya. Oke.
aja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kita pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu mulai ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Pada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, sampai jumpa anak-anak semuanya.